Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari silakan masuk lagi. Ya. Mau duduk di ya, sebelah situ. Oke. Ya. Nyaman duduknya sebelah sini? Nyaman ini. Oke. Oke, baiklah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai layanan ini, agar kegiatan yang kita lakukan ini berkah, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Pelajaran apa tadi? Penjas Ibu. Ada ikut belajar? Ada Ibu. Bagaimana belajarnya? Lancar? Aman? Lancar Ibu. Oh iya. Tadi tong praktik di luar bermain bola Ibu. Oh, jadi praktek liar tadi ya? Oke, Iya, terus? Taman so lari-lari Ibu tadi Sobasua. Oh. Haus. Oh, jadi so capek ini haus. Oh, boleh diminum barangkali airnya supaya tidak haus ya, supaya santai ya, diminum. Boleh dibuka? Oke, jadi tadi belajar penjas ya. Iya Ibu. Ibu mau tanya dulu, Nak Agil pernah melakukan proses konseling? Belum Ibu. Oh, belum pernah ya. Oke. Baiklah, sebelum Ibu mulai proses konseling ini, Ibu mau torang buat kesepakatan waktunya dulu ya. Oke. Jadi, torang akan melakukan proses konseling ini selama 40 menit. Adik Agil bersedia? Bersedia Ibu. Oke, iya bersedia ya. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit. Proses konseling ini merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konselingnya untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi konseling yang dilakukan secara bertatap muka secara langsung ya, face to face. Oke. Nah, jadi di sini konselornya itu Ibu sebagai guru BK dan Adik Agil sebagai konselingnya. Jadi proses konseling ini memiliki tujuan. Tujuannya itu di mana konselornya Ibu sebagai seorang guru BK membantu Nak Agil untuk mencari solusi terhadap masalah yang Nak Agil hadapi. Bisa paham? Anak Agil bisa mengerti sampai sini? Paham Ibu. Oke, paham ya. Oke, jadi begini ya. Ini wali kelasnya Ibu Ama ya? Iya Ibu. Iya, jadi ini ada laporan dari wali kelas. Kalau ternyata Nak Agil ini sudah beberapa kali bolos ya, tidak ikut pelajaran. Jadi barangkali Nak Agil bisa cerita kenapa barangkali bisa bolos? Iya, bisa barangkali Nak Agil cerita? Malu sa Ibu. Sebentar kalau saya cari sa teman-teman semua tahu. Oh, Nak Agil malu ya. Oh, jadi begini ya Nak Agil. Nak Agil tidak usah malu atau tidak usah takut sama teman-temannya ya. Jadi dalam bimbingan konseling itu ini ada namanya kode etik. Nah, salah satu kode etiknya yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nak Agil cerita masalahnya Nak Agil nantinya sebentar sama Ibu itu tidak akan sampai ke teman-temannya. Ibu tidak akan cerita sama temannya ataupun cerita sama temannya Ibu yang guru-guru. Jadi semua yang terjadi di ruangan ini selama proses konseling 40 menit itu rahasia nantinya yang hanya ditahu oleh Ibu dengan Nak Agil. Jadi Nak Agil tidak perlu malu nantinya kalau misalnya teman-temannya tahu. Jadi tidak usah, ungkapkan saja apa yang mau diungkapkan. Kemudian selain asas kerahasiaan, di sini juga ada asas keterbukaan. Jadi Nak Agil harus terbuka sama Ibu.
Nagil harus ungkapkan semua, ceritakan semua apa permasalahan yang Nagil hadapi, apa penyebabnya. Jadi apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, silakan Nagil sampaikan. Ya. Jadi Nagil harus terbuka sama ibu. Ketika Nagil sudah cerita, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Jadi ibu bisa cari solusinya apa yang terbaik. Nah, kalau misalnya Nagil ada yang masih Nagil tutupi, nantinya solusi yang ibu kasih nantinya salah. Karena ada yang sebagian ditutupi. Jadi Nagil harus terbuka sama ibu supaya ibu bisa bantu Nagil cari solusinya ya. Oke, ya. Jadi begini ya nak. Kemarin itu wali kelasnya melapor ke ibu kalau Nagil ini sudah beberapa kali bolos ya. Jadi barangkali Nagil bisa cerita. Mengantuk betul sa ibu. Mengantuk betul ya. Terus? Jadi sa minta izin sama guru TK WC, tapi sudah balik-balik sampai tidur saya. Jadi Nagil ini bolos karena Nagil mengantuk di kelas ya. Iya. Jadi pergi minta izin sama guru kelasnya, bilang minta izin mau ke WC, padahal cuma pergi tidur. Iya ibu. Iya begitu ya. Kalau pergi tidur, kalau di sekolah tidur di mana biasa? Biasa di kelas sebelah yang ada di guru ibu. Di kelas sebelah, di kelas 7B ya. Iya ibu. Terus di mana lagi biasa tempat tidurnya? Biasa di rumahnya orang. Biasa di rumahnya orang. Orangnya tidak marah ditidurkan rumahnya? Tidak ibu. Tidak. Kalau pergi tidur biasa dengan siapa? Sendiri ibu. Sendiri ya. Tidak ada temannya, tidak ada baku panggil. Tidak ada ibu. Cuma sendiri. Iya ibu. Oke, jadi cuma sendiri tidurnya di sana. Oke. Jadi barangkali Nagil bisa menghilangkan itu perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Jadi seperti ini tadi kan Nagil bilang Nagil tadi bolos karena mengantuk. Nah sekarang ibu tanya berarti kalau mengantuk di sekolah Nagil kalau di rumah kegiatannya apa kalau yang malam hari? Ada ibu, paling main sama teman. Main sama teman. Main apa sama teman? Biasa main HP kalau ada pulsa, tapi biasa juga kalau tidak ada pulsa coba main gitar. Biasa juga nongkrong ibu baca cerita. Jadi di rumah itu main HP kalau ada pulsa. Selain main HP berarti nongkrong. Iya ibu. Bermain HP itu biasa dari jam berapa? Dari tentu juga ibu. Biasa dari jam 8 sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12 berarti 9, 10, 11, 12, 4 jam ya? 4 jam berarti? Iya. Biasanya kalau bermain di mana bermainnya? Di depan rumahnya Rian. Di depan rumahnya Rian. Itu Rian anak SMA. Rian yang anak SMA. Oke. Jadi ibu tanya, tadi bermain gamenya sama temannya sekolah atau? Teman kompleks ibu. Teman kompleks. Teman kompleks berarti anak-anak SMA atau anak-anak yang tidak sekolah, yang sudah putus sekolah, yang sudah selesai. Jadi begini ya Nagil. Ternyata Nagil ini bolos karena mengantuk. Nah mengantuk ini karena di rumah larut baru tidur, karena tadi dibilang jam 8 sampai jam 12. Berarti jam 12 selesai main HP. Nah setelah selesai main HP jam 12 itu apa lagi setelah itu? Apa yang dibuat? Semua pulang ke orang ibu. Pulang ke mana? Ke rumah. Pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah. Berarti tiap malam seperti itu? Iya ibu. Jadi
berarti kalau tiap malam seperti itu, berarti Nagil ini tiap malam berarti larut tidurnya. Iya ibu. Iya, karena sampai jam 12 jelas namanya pelajar, berarti tidak bisa tidur lewat dari jam 9. Jam 9 sudah boleh tidur supaya tidak mengantuk di sekolah. Oke, jadi begini ya Nagil. Ini ada video ya, nanti Nagil nonton. Ini ibu ada video, maaf ya ibu putarnya di HP karena laptopnya ibu lagi tidak bisa digunakan. Hingga beberapa tahun. Waktu Ini nggak adalah bisa salah dilihat satu ya. sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjadikan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur. Masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, dan tidak tepat waktu. Terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah menggunakannya secara langsung dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Jadi Nagil sudah nonton ya. Sudah. Ya, jadi ini misalnya ibu tadi kan sudah nonton, jadi ini ibu bertanya, biasanya apa sih serunya sampai Nagil itu suka sekali bermain HP? Ya, kalau main sama apalagi kalau bermain game Free Fire itu. Oh, jadi seru karena bermain game Free Fire. Bagaimana itu bermain game Free Fire-nya? Anu ibu baku tembak-tembak. Aku tembak-tembak baru. Nah, itu kamu tembak-tembak itu ada DP misi ibu. Terus Baru ada DP rank atau pangkat ibu. Itu dikasih naik. Dia tiap 3 bulan atau turun lagi ibu. Reset lagi itu yang dikasih naik terus ibu. Biasa juga tong kalau habis bermain dapat koin ibu. Itu koin itu bisa dibelikan senjata ibu. Baru ini baju
baru ini sih. Anu ya. Pokoknya banyak ibu. Oh. DP mobil. Oke, jadi itu yang bikin seru ya. Iya, Ibu. Dapat DP bakas naik DP apa tadi? Ya? Biasa juga ibu. Kalau misalnya ada teman yang datang, atau boleh bermain dengan dia, dia juga boleh bicara dengan orang. Oh, jadi dalam game boleh baku bicara dengan lawannya atau temannya di Iya, dalam Ibu. game. Oh, jadi itu yang bikin seru. Iya ibu. Oke, baru terus? Biasa juga kalau tong so bosan tong so nonton TikTok ibu. Boleh lihat video. Boleh lihat video. Bermain TikTok kamu? Iya ibu. Baru apa lagi? Selain main TikTok, main game Free Fire ada lagi? Habis itu biasa juga tong so baca-baca cerita ibu. Oh, jadi itu yang bikin seru ya, bermain Free Fire bakasi naik DP poin supaya menang. Biasa Agil menang atau kalah? Biasa menang ibu, biasa juga kalah. Oh, biasa menang, biasa kalah. Oke. Jadi itu serunya ya, bermain game sama teman-temannya. Terus di dalam game itu bisa ada komunikasi dengan teman-teman ya, sekalipun tidak bertatap muka secara langsung, tapi bisa bercerita lewat game. Iya. Oke, itu ya. Jadi itu yang bikin Agil senang. Terus ada lagi? Ya ada ibu. Kalau biasa malam, Agil pernah ibu lihat nongkrong di situ di tempat orang yang main kartu. Itu Agil bawa apa di situ? Anu ibu, tong itu coba lihat. Tong bermain. Oh, cuma melihat orang main kartu? Iya. Tidak ikut bermain? Tidak. Oh, terus? Anu ibu, tong coba kasih ketawa itu orang yang berdiri. Siapa yang kalah dia yang berdiri. Apalagi yang so tua-tua, kalau berdiri, semua polos dan kesarat ibu. Oh, jadi kalau main kartu siapa yang kalah berarti berdiri. Iya ibu, Oke. itu teteknya putra kuat betul berdiri ibu. Oh, tetenya putra kotor berdiri. Kamu tidak dimarah berkatakan orang di situ? Tet ibu, dong tet marah. Tidak dimarah. Oke. Oke, jadi begini ya, Nagil. Tadi kan Nagil sudah nonton video ya. Jadi kira-kira menurut Agil ada tidak manfaat yang positif yang Agil dapat dari bermain game? Ya, ada ibu. Oke, ada. Jadi begini ya, Nagil. Agil itu ibu tidak larang Agil main HP. Ini sekarang sudah zamannya, orang dari anak TK sampai orang yang sudah tua-tua semua pakai HP, menggunakan HP. Hanya saja di sini karena Agil masih sekolah, jadi penyebabnya bolos ini karena main HP, jadi mengantuk. Jadi misalnya Agil dikurangi main HP-nya. Misalnya tadi yang dijelaskan dari jam 8 sampai jam 12 itu ada 4 jam. Kalau boleh nanti dikurangi waktu main gamenya, misalnya 1 jam saja main game, 1 jam belajar, 1 jam berikutnya kita istirahat. Jadi kalau Agil tidak main game ataupun main gamenya dikurangi, jelas pasti Agil cepat tidur. Kalau Agil cepat tidur, nantinya di sekolah tidak mengantuk kan? Kalau tidak mengantuk pasti tidak bolos. Jadi karena sudah berapa kali bolos, jadi sudah ada pelajaran yang ketinggalan, ada tugas yang Agil tidak kerjakan. Jadi ibu tidak larang Agil main HP atau nongkrong sama teman-temannya, tapi Agil harus bisa tahu membagi waktunya. Jadi Agil harus bisa memanage waktunya, jadi diatur. Saya main HP dari jam sekian sampai sekian, ya. Saya nongkrong ini jam sekian. Saya belajar jam sekian. Jadi saya harus istirahat jam sekian. Jadi harus diatur, ya. Jadi di sini Agil harus mulai belajar
membagi waktunya, karena waktu ini sangat bermanfaat ya, tidak bisa diulang kembali. Itu waktu yang sudah lewat tidak bisa diulang lagi kembali. Hari Senin yang lalu tidak bisa diulang yang hari Senin sekarang ya, sudah lewat dia. Jadi dihargai itu waktu supaya Nak Agil bisa untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, setelah Nak Agil Ibu kasih masukan, kasih saran, kemudian tadi juga sudah nonton video tentang memanage waktu. Nah, di dalam video ini menceritakan tentang bagaimana seseorang mengatur waktunya, dia membagi waktunya. Nah, jadi menurut Nak Agil kira-kira dari tontonan video tadi, kira-kira apa yang langkah-langkah apa yang Nak Agil bisa lakukan misalnya? Ibu, mengurangi waktu main HP, Mengurangi waktu main HP. Ada lagi? mengurangi waktu nongkrong, Oke, mengurangi waktu nongkrong. Terus ada lagi? ini mengurangi waktu tidur Ibu. Jadi waktu tidurnya itu yang harus dipercepat ya, jangan lagi jam 12, tapi sudah dimundur, dikurangi waktu bermainnya ya. Oke, ada lagi? Ibu, menyempatkan waktu belajar. Iya, jadi Nak Agil menyempatkan waktu belajar. Jadi di sini Nak Agil mau berubah kan? Iya Ibu. Iya, oke. Jadi Nak Agil harus punya komitmen ya. Nak Agil harus bisa berubah dengan apa yang tadi Nak Agil sudah bilang ya. Nak Agil mau meluangkan waktunya belajar, mau mengurangi waktunya untuk bermain HP atau mau nongkrong, itu dikurangi. Jadi Nak Agil waktu tidurnya atau waktu istirahatnya itu tidak lagi jam 12 ya, sudah dikurang-kurangi ya. Oke. Nah, begini Nak Agil ya. Jadi pada intinya Nak Agil di sini yang Nak Agil butuh sekarang ini adalah di mana Nak Agil bisa memanajemen waktunya. Jadi Nak Agil bisa membagi waktunya. Jadi mulai belajar di YouTube banyak cara membagi waktu ini ya. Jadi kalau mau bisa ditulis, misalnya saya jam sekian harus seperti ini, jadi bisa dibuatkan di rumah, dibuat jurnal. Ini saya bangun pagi jam sekian, misalnya Ibu kasih contoh ya. Bangun pagi misalnya jam 5 sembahyang, selesai sholat subuh, tulis itu. Saya jam sekian masih bantu mama kasih baik tempat tidur ya. Kan laki-laki berlaki-laki bisa toh, tidak nanti anak perempuan, tapi anak laki-laki juga boleh. Kasih baik tempat tidur, boleh basah sapu, boleh bantu mama cuci piring. Atau kalau di rumah pakai timba air, berarti boleh bantu mama timba air pagi-pagi ya. Nah itu, kemudian setelah itu dijadwal lagi, oh ya saya ini harus pergi sekolah jam sekian supaya jangan sampai saya lambat di sekolah ya. Diatur jadwalnya, setelah pulang sekolah saya istirahat, jangan main. Nah, nanti sore baru boleh bermain, ya. Kemudian nanti kalau sore sudah bermain HP atau nongkrong, jelas malam kan sudah tidak terlalu banyak waktu bermainnya, ya. Jadi malam bisa digunakan untuk belajar. Jadi boleh dicatat supaya Agil kemana-mana Agil tahu. Dibawa di kantong, dicatat di kertas, panggal, kemudian isi kantong. Oh yuk, saya ini jam sekian, oh saya sudah harus pulang bantu mama di rumah misalnya. Oh saya jam sekian ini saya harus begini. Oh saya jam sekian, oh sudah saya sudah tidak boleh lagi main HP. Sampai main HP cuman dikasih waktu 1 jam, tidak boleh lebih. Jadi dicatat supaya tidak dilupa. Kalau tidak dicatat dilupa. Jadi silakan dicatat, boleh dibuatkan kayak buku agenda. Ini jurnal harian ini. Jadi Agil bisa tahu apa-apa yang Agil perbuat. Kalau dicatat kan bisa Agil tahu, oh yo saya ini mbak apa, saya ini mbak apa, oke? Iya. Oke.
Oke, jadi sampai situ Nagil bisa paham? Nagil bisa Ibu. mengerti ya? Oke. Iya. Ya. Jadi Ibu sebelum mengakhiri ini Ibu ada nantinya ada apa asesmennya nanti Nagil isi. Ini ada asesmen di sini. Nanti Nagil isi, silakan. Cara pengisiannya ini hanya di checklist ya. Misalnya nomor 1 saya pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, nanti silakan di checklist saja. Nanti ditulis di sini, ditulis nama, kelas, kemudian tanggalnya di sini ya. Nanti silakan diisi. Nagil ada bawa pulpen? Tidak. Oke, tidak. Bentar ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ini merupakan asesmen untuk penilaian pemahaman konseli. Jadi Nagil di checklist saja ya, dibaca baik-baik ya. Mana yang Nagil pahami, nanti di checklist 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Kalau 5 berarti semakin. Tulis namanya dulu, namanya Ade Akil di bawah, kelas dengan tanggal ya. Ini nanti didouble dengan ini. Ini ada. Ya. Nama, baik-baik. Pelan-pelan saja. Nama, kelas, baru taruh situ tanggalnya ya, hari atau tanggal. Ya. Nama lengkap Ibu. Iya, Muhammad Agil. Tiga hari Selasa tanggal 23 bulan Januari 2024. Iya, baca saja baik-baik ya. Baca baik-baik. Buka buku. Kalau nak ambil paham, kurang paham atau tidak paham nanti cek ya. Ini sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, coba ya. Oke, jadi setelah Ibu baca
asesmen yang adik Nabil di sini. Pak Ibu lihat ternyata Nagil paham ya, paham dengan proses konseling yang orang lakukan ya. Oke. Baiklah. Jadi begini ya. Ini kan untuk pertemuan kita pertama ya. Nantinya Nagil besok ada kesempatan bisa ketemu Ibu lagi di ruangan ini? Bisa Ibu. Oke, besok kita lakukan proses konselingnya, kita lanjutkan ke tekniknya ya, biar Ibu jelaskan teknik apa nantinya yang Agil lakukan terhadap masalahnya Ade ya. Bisa? Bisa. Oke, jadi kita ketemu besok di ruangan sini jam seperti biasa ya, istirahat ya, jam istirahat. Oke. Jadi Ibu ucapkan terima kasih Agil sudah mau datang menemui Ibu. Terima kasih juga Agil sudah mau percaya sama Ibu untuk membagi masalahnya ke Ibu. Terima kasih sudah mau menerima sarannya Ibu, masukan sarannya Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Agil. Oke. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, sebaiknya agar pertemuan kita berkah dan bermanfaat untuk Agil, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nanti orang ketemu lagi besok ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah Ibu. Iya, sama-sama ya. Besok orang ketemu lagi ya. Iya Ibu. Oke. Stop. Mas Agil. Again, so. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari masuk, Adek. Mau gimana? Di sini saja. Oke. Ibu. Ya, di situ aja ya. Oke. Ya. Oke. Nyaman duduknya? Nyaman Ibu. Oke, nyaman. Buka dulu topinya supaya di dalam ruangan tuh usah pakai topi ya. Oke. Sebelum kita mulai layanan ini, kita berdoa dulu ya. Berdoanya Ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini Agil? Sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Oke. Tadi ada masuk kelas? Ada Ibu. Belajar apa tadi? Kesenian Ibu. Pelajaran kesenian ya. Senang belajar keseniannya? Senang Ibu. Orang tadi praktek menggambar Ibu. Oh, praktek menggambar. Tadi saya Oke. suka betul menggambar Ibu. Jadi saya tadi gambar bangunan sekolah. Oh, suka betul menggambar ya. Iya Ibu. Terus? Itu tong semangat betul gambar soalnya. Iya Ibu, tong semangat betul gambar. Jadi siapa yang bagus DP gambaran ada di tempelnya Ibu Ahmad di bading sekolah Ibu. Oh, jadi siapa punya yang bagus ditempel. Jadi itu bikin semangat kan? Oke. Tadi Ibu Ahmad suruh terserah gambar apa. Bangunan sekolah, hewan, tumbuhan, orang, pemandangan. Jadi Ibu tadi saya pilih bangunan sekolah. Oh, pilih bangunan sekolah yang digambar. Kenapa apa gambar bangunan sekolah? Kenapa bukan hewan? Kenapa bukan pemandangan? Kenapa Soalnya pilih bangunan Ibu, sekolah? saya paling suka bangunan sekolah dengan kendaraan Ibu. Jadi tadi saya pilih bangunan sekolah saja. Oh, suka menggambarnya bangunan sekolah dengan gambar kendaraan. Oke. Terus kapan siapa punya yang ditempelin bading tadi? Belum Ibu, nanti besok Ibu Ahmad tentukan. Oh, nanti besok baru ditempel. Oke, bagus. Iya. Jadi
cita-citanya Nak Agil ini apa yang mau diingin? Menggambar itu. Menggambar, iya, oke, menggambar. Kalau kuliah, kalau menggambar atau melukis, Nagil bisa ambil jurusan. Sekarang kan kesenian itu sudah terbagi 4 ya. Jadi kalau untuk yang menggambar atau melukis berarti dia masuk di seni rupa. Jadi boleh Nagil kuliah jurusan seni rupa itu tentang menggambar. Atau boleh juga masuk kuliah teknik arsitek. Nah, kalau teknik arsitek di sini dia menggambar bangunan ya, bangunan yang menggambar. Jadi kalau Nagil hobinya atau bakatnya itu menggambar atau melukis, bisa disalurkan. Kalau misalnya kuliah, bisa kuliah seni rupa ataupun bisa teknik arsitek. Oh, begitu. Iya, begitu ya. Oke, jadi pertemuan kita yang kedua ini juga kita membuat kesepakatan waktu ya. Jadi nantinya selama proses layanan konseling individu ini kita menggunakan waktunya selama 40 menit. Nak Agil bersedia? Sedia itu. Oke, ya, bersedia ya. Oke, jadi pertemuan kita yang kedua ini kita tinggal melanjutkan ya. Kemarin pada pertemuan ke-1 Nak Agil sudah menceritakan semua masalahnya Nak Agil, apa masalahnya, apa penyebab-penyebabnya. Kemudian kita sudah menentukan langkah yang harus Nak Agil lakukan. Nah, sekarang langkah-langkah itu kita bisa menggunakan manajemen waktu itu. Kita menggunakan untuk teknik kontrak perilaku namanya. Pernah dengar kontrak perilaku? Belum, Ibu. Oke, belum pernah dengar ya. Jadi baiklah, Ibu jelaskan sedikit di sini apa itu maksudnya kontrak perilaku. Jadi di sini ini kontrak perilaku ini biasa disebut dengan behavior contract ya. Kalau bahasa Latinnya disebut behavior contract. Nah, jadi behavior contract ini atau kontrak perilaku ini merupakan menurut Lutfi ini adalah perjanjian 2 orang atau bisa juga lebih. Nah, jadi perjanjian 2 orang atau bisa juga lebih untuk menentukan perilaku-perilaku dengan cara tertentu. Jadi ada kesepakatan yang dibuat. Nah, dalam kontrak ini ada menegaskan harapan. Jadi ada harapan, kemudian ada tanggung jawab ya dalam kontrak ini. Nah, dalam kontrak ini dia ada target perilaku yang harus Agil capai. Itu yang pertama, ada targetnya. Nah, setelah target kemudian ada konsekuensinya. Jadi misalnya Nak Agil tidak bisa capai target perilaku nantinya yang orang sepakati ya. Jadi Nak Agil punya konsekuensinya. Tapi kalau misalnya Nak Agil bisa mencapai kontrak perilakunya, Nak Agil akan mendapatkan penghargaan ya. Oke, jadi selain konsekuensinya ada juga penghargaan di sini ya. Nah, dalam kontrak perilaku ini nantinya Nak Agil dengan Ibu terang susun sama-sama ya. Oh iya. Oke, nah dalam kontrak perilaku juga ini nantinya karena ini yang mau dirubah itu adalah perilaku-perilakunya Adik Agil yang terjadi di rumah ya. Kejadiannya ini di rumah. Karena perilaku yang mau dirubah ini di rumah dulu. Yang di sekolah jangan dulu, di rumah dulu yang mau dirubah. Jadi nantinya yang lihat ini itu adalah orang tuamu karena orang tuamu yang ada di rumah. Oke, jadi perilaku-perilaku yang terjadi di malam hari. Sampai situ, Nagil bisa paham? Paham, Ibu. Oke, ya. Jadi baiklah, orang lanjut menyusun untuk kontrak perilakunya ya. Iya. Oke, ya, bentar ya.
Oke, ini ada model kontrak berlaku. Oke, nanti orang susun sama-sama ya, tapi boleh Agil yang tulis? Ibu, tapi tulis aja deh. Oh, tidak apa-apa, biar tidak bagus tulisan. Yang penting Agil ini bisa baca tulisannya, karena nantinya yang mau dirubah perilakunya itu Agil. Jadi Agil harus tahu tulisannya ya. Oke, boleh Iya, Agil Ibu. tulis. Oke, ini ya. Jadi menurut Agil apa yang mau dirubah kira-kira? Setelah kemarin diungkapkan bahwa masalahnya itu Agil bolos karena Agil mengantuk. Agil mengantuk di sini karena Agil larut malam baru tidur. Larut malam baru tidur karena main HP atau begadang. Jadi yang mau dirubah ini tingkah laku atau perilaku yang adik lakukan di saat malam hari ya, kita memanajemen waktu ini di saat malam hari. Jadi misalnya kemarin kan adik Agil sudah bilang adik Agil mau merubah perilakunya yang tadi main game jam 4 jam bisa mengurangi tinggal 1 jam. Jadi bagaimana kalimatnya? Kita buat begini saja. Disiplin disiplin tidur jam kalau misalnya disiplin tidur jam 9 boleh? Ibu, jam 10 saja boleh. Oh, jam 10. Oke, boleh ya. Oke, untuk tahap pertama ya, oke ya. Diganti saja jam 10 ya. Oke, boleh. Ya. Disiplin gini. Rutin tidur kan. Iya. Rutin tidur jam 10. Oke. Terus selain tidurnya jam 10, kira-kira menurut Agil apa lagi? Apa yang mau dirubah selain tidurnya jam 10? Waktu bermain HP dengan nongkrong, Ibu. Oke, waktu jadi dipisah saja itu ya. Oh, iya. Bermain HP. Oke, digabung saja. Bermain HP garis miring begadang. Bermain HP begadang. Batas jam bergadang selama 1 jam. Jadi Agil kalau main HP di rumah 1 jam saja ya, itu sudah digabung dengan nongkrong, tidak bisa lagi dipisah ya. Oh iya. Oke. Jangan main HP 1 jam baru begadang 1 jam, bukan ya, tapi main HP dengan begadang sudah digabung itu 1 jam. Oke. Apalagi ya? Apalagi? Ini Tambahan waktu belajar, Ibu. Oke, tambahan waktu belajar. Oke, jadi apa? Gimana kalimatnya? Rutin belajar. Rutin belajar setiap hari. Jadi belajarnya ini terserah. Mau malam hari boleh, mau pulang sekolah sore hari boleh. Yang penting selama 1 hari itu Agil di rumah harus ada waktu belajarnya 1 jam, paling kurang iya. 1 jam ya. Lebih bagus lagi.
Ya, rutin belajar selama sehat. Harus selama kurang lebih 1 jam. Ya, oke. Apalagi ya? Tadi kan ini selama 1 jam. Jadi boleh ini lagi bermain HP atau bergadang dia batas jam 9 malam. Karena kan Agil tidur jam 10. Jadi bermain HP-nya batas jam 9 malam supaya di saat rentang waktu itu selama 1 jam sudah tidak ada pikiran apa-apa lagi, jadi bisa tidur nyenyak. Nah, jadi boleh ditambah sini begadang atau bermain HP. Batas sampai ya. Oke. Jadi ini target yang harus Agil lakukan di malam hari ya, di rumah ya. Oke, kemudian konsekuensinya apa? Menghafal perkalian. Oke, menghafal perkalian. Oke, kalau misalnya Agil tidak capai target yang perilaku yang Agil sepakati dengan ibu, berarti Agil harus hafal perkalian ya? Iya. Iya, oke. Boleh tulis menghafal perkalian ya. Oke. Kemudian selain konsekuensinya ada penghargaannya atau reward. Ini kalau misalnya Agil bisa capai target perilakunya, berarti nanti ada sebuah penghargaan ya. Nah, penghargaan ini tidak berbentuk sebuah kado ya, tidak berbentuk sebuah nominal uang atau apa. Tapi penghargaan ini bisa saja misalnya kalau dari ibu, misalnya kalau Agil Agil bisa capai apa ini target perilakunya, misalnya Agil ibu tanya dulu, Agil punya kartu KIS? Punya ibu. Oke, punya ya. Agil, karena kalau Agil punya kartu KIS, kalau misalnya Agil capai target perilakunya, nanti ibu bicara dengan kepala sekolah tentang masalahnya Agil. Nanti kalau misalnya Agil bisa capai, nanti ibu diskusi sama kepala sekolah untuk mengirimkan atau kan Agil punya kartu KIS, jadi bisa diusulkan ya. Ini baru diusulkan ya, nanti diusulkan biar Agil bisa mendapatkan bantuan ya, bantuan sosial ya. Oke, bisa itu dari pihak sekolah ya untuk Agil ya. Boleh Agil tulis itu ya. Karena bertepatan juga Agil punya kartu KIS ya. Oke, nah itu untuk dari sekolah ya. Kemudian kalau yang ini nantinya ibu minta tolong ke Agil karena ini perilaku yang mau dirubah
itu di rumah di saat malam hari, jadi ibu minta supaya yang kontrol ini nantinya orang tuanya Nak Agil. Di rumah ada mama, ada papa, saudaranya ada? Ada. Oke, jadi nanti yang kontrol ini orang di rumah, terserah Nagil mau mamanya, mau papanya, mau kakaknya, jadi terserah saja siapa. Yang penting orang tersebut tinggal dengan Agil situ di dalam satu rumah ya, supaya dorong lihat ini Agil kira-kira dia tidur tidak jam 10 atau nanti jam 12 tetap. Jadi dorong yang lihat. Yang lihat kan dorang, kan ibu. Jadi nantinya di sini orang melibatkan juga orang yang ada dalam rumah ya. Jadi bisa ditaruh di sini misalnya orang tua siapa namanya orang tua, mama misalnya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti orang tua sepakati, nanti bisa bicara dengan orang tua, mama kalau misalnya saya tidak bolos-bolos lagi, kira-kira mama kasih apa saya? Gitu ya. Misalnya oh iya boleh mama isi akan pulsa. Siapa tahu mama isi akan pulsa loh? Atau isi sendiri pulsa? Oh, isi ya. Oke, jadi bisa akan ya. Siapa tahu ditambah lagi kalau misalnya saya capai target perilaku ini, misalnya dikasih tahu mama, oh saya ini mama bisa so tidak bolos lagi, saya tidur tepat waktu, so tidak jam 12 tapi tinggal jam 10, saya juga mama di rumah so belajar. Jadi siapa tahu mama bilang oh iya nanti dikasih jadi nanti Agil bicarakan dengan orang tuanya. Jadi nanti di sini bisa Agil tanda tangan di sini ya. Iya tuh sini namanya Agil. Oke. Oke, nanti di sini siapa yang lihat Agil atau kontrol Agil terserah mama atau papa ya, nanti disuruh tanda tangan. Nanti di sini tunggu, nanti Agil isi dulu ini. Isi itu namanya ya, nama. Oke, ini ya. Hari Selat, hari Rabu, bisa Agil baca ulangi. Bisa ibu. Dari target perilaku. Iya. Jadi target perilaku apa? Rutin tidur jam 10. Iya, baru. Bermain HP atau bergadang selama 1 jam. Iya, terus. Rutin belajar setiap hari selama terus? kurang lebih 1 jam. Begadang atau bermain HP batas sampai jam 9 malam. Oke, jadi itu target yang harus Agil capai ya di saat di rumah ya. Jadi jangan lagi main HP selama 4 jam tapi tinggal 1 jam. Jadi bermain HP-nya digabung sama nongkrong sama main HP itu digabung jadi 1 jam ya, tidak bisa dipisah. Main HP 1 jam, nongkrong 1 jam, tidak seperti itu ya. Main HP dengan nongkrong, mau cerita atau main gitar atau apa, jelas dia cuma 1 jam. Kemudian harus rutin setiap malam itu harus tidur jam 10, jangan lagi jam 12 ke atas, ya boleh ya. Jam 10 ke bawah lebih bagus ya. Iya.
Oke, kemudian di rumah juga harus sudah ada waktu belajar. Selama ini Nagil tidak ada waktu belajar, jadi di sini ditaruh supaya Nagil belajar. Karena Nagil bolos itu kan tiap minggu 3 kali. Jadi itu sudah selama 1 bulan berarti sudah 12 kali bolos. Jadi ada pelajaran yang ketinggalan. Jadi kalau belajar di rumah disisihkan waktunya untuk belajar setiap hari, terserah Agil pulang sekolah mau belajar atau istirahat dulu, nanti sore baru belajar atau nanti malam lagi baru belajar, terserah. Yang penting Agil punya waktu belajarnya di rumah, ya. Oke, paling kurang selama 1 jam. Lebih dari 1 jam lebih bagus lagi, oke? Iya, semangat. Oke, jadi ya. Nanti kasih tahu orang tuanya ya, bersama dengan orang tua supaya orang tua mau tahu. Oke. Jadi begini ya Nagil. Jadi Ibu harap ini orang sudah 2 kali pertemuan ya, kemarin dengan ini hari, jadi sudah 2 kali. Jadi Ibu harapkan proses konseling yang orang sudah lakukan selama 2 hari ini bermanfaat ya, ada manfaatnya, ada fungsinya untuk Nagil ya. Ibu harapkan apa yang sudah ada dalam kontrak berlaku ini, target berlaku yang Nagil ingin capai harus Nagil lakukan ya. Ibu harapkan itu. Ibu sangat mengharapkan semoga ada perubahan. Jadi ini nantinya Ibu kontrol ya. Ibu kontrol apakah Nagil sudah ada berlaku yang berubah atau belum. Ini jelas akan Ibu pantau ya, tidak mungkin setelah ini hanya Ibu kasih biar, pasti akan Ibu lihat perkembangan selanjutnya. Tiap minggu nantinya Ibu lihat, tiap minggu Ibu kontrol, tiap minggu Ibu kontrol, kira-kira selama 1 bulan ada tidak perubahannya ya. Oke, jadi begini ya, nanti setiap minggu ya, setiap minggu mulai dari sebentar ini Nagil, mulai sebentar ini kontrak berlakunya sudah berlaku ya. Sebentar malam di rumah sudah boleh dilaksanakan. Oh yes. Iya, oke. Jadi minggu depan orang ketemu lagi ya. Nagil bersedia? Bersedia ya. Iya. Ibu sengaja undang lagi Nagil minggu depan supaya Ibu bisa lihat ada perilaku tidak yang berubah, ada target yang dicapai atau tidak. Nah, jadi Ibu bisa lihat kalau misalnya targetnya tercapai, alhamdulillah. Kalau tidak tercapai atau belum tercapai atau baru sebagian yang tercapai, nanti di sini Ibu akan bahas apa sebenarnya kendala-kendala yang ada sama Nagil sampai Nagil ini tidak mencapai target atau belum sepenuhnya ya. Jadi orang ketemu minggu depan supaya apa yang tidak dicapai boleh orang bahas apa penyebabnya ya. Iya, oke. Oke, baiklah. Karena kita tadi sudah menyepakati waktu ya, waktu kita hanya sekitar 40 menit ya. Jadi karena kita sudah sepakat waktunya hanya 40 menit, jadi barangkali pertemuannya sampai di sini dulu. Namun sebelum mengakhiri ini, Ibu mau kasih lagi lembar asesmen penilaiannya ya. Jadi nanti Nagil isi di sini. Kira-kira Agil paham tidak dengan apa yang sudah orang buat? Agil sudah mengerti atau tidak? Nah, di sini ada penilaiannya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal Nagil
cross check ya. Tulis dulu nama, sini. Nama, kelas, kemudian hari, tanggal sama dengan yang tadi. Ya. Oke, siap. Jadi yang tulisnya dibaca dulu, dibaca. Kira-kira Agil paham tidak? Ya? Sudah itu. Oke, jadi setelah Ibu lihat penilaian ini, asesmennya ini, Agil sudah paham ya? Oke. Oke. Jadi Ibu ingatkan kembali minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Nah, ini bisa? Bisa. Oke, supaya Ibu mau lihat ada perubahan tidak. Kalau misalnya tidak ada perubahan, apa kendalanya? Jadi bisa Agil sharing sama Ibu, kita bahas apa kendalanya sampai Agil tidak bisa capai targetnya ya. Oke, kalau Agil capai, alhamdulillah. Cuman minggu depan kita tetap ketemu ya, agar Ibu tahu apa-apa yang sudah perilakunya yang sudah berubah ya, targetnya apa sudah dicapai. Oke. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat untuk Agil ya. Ibu sangat mengharapkan semoga ada perubahan ya. Ada perubahan yang terjadi sesuai dengan target perilakunya ya, agar Agil sudah tidak lagi bolos ya. Oke. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih karena Agil sudah datang ketemu Ibu untuk yang kedua kalinya ya. Terima kasih juga Agil sudah mau menerima saran, menerima masukan dari Ibu. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya itu bermanfaat untuk Agil ya. Baiklah, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari. Iya, sama-sama ya. Jadi kalau kenapa-kenapa nanti ketemu lagi dengan Ibu ya. Minggu depan kita ketemu ya, supaya Ibu bisa lihat kendala-kendalanya ya. Iya. Iya. Oke, makasih ya. Sama-sama.